أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang nyata di langit dan di bumi. Apa saja yang nampak di langit dan di bumi, ya, apakah itu peristiwa alam, ya, apakah itu kehidupan yang diikuti oleh manusia, ya,
semuanya itu adalah kebenaran. Ya, artinya tidak dibuat-buat, ya, tidak direncanakan. Semua itu berdasarkan hukum suakibat. Ya, karena langit dan bumi terdiri dari zat. Ya, benda-benda makhluk. Ya. Ya. Dan semua itu berawal dari zat tunggal. Itu, ya, Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Ya, itu, ya. Penyebab itu, ya, di situ ada yang genap. Ya. Ya, dengan adanya yang genap, di situ tercipta hukum suakibat. Ada yang dua atau banyak. Ya. Contohnya saja seperti hubungan antara panas dan dingin. Ya. Itu kan dua. Ya. Yang dua itu, ya, panas dan dingin itu menyebabkan tumbuhnya asap. Ya. Nah, itu yang mendorong, yang genap itu. Ya. Seperti tubuh manusia, ya, dengan adanya makanan itu mendorong tegaknya tubuh manusia. Kalau makanan tidak ada, nanti tidak akan tegak. Nah, itu. Jadi proses itu terjadi kalau ada yang genap atau yang banyak. Dan itu sudah dimulai dari zat tunggal. Ya, zat tunggal itu satu zat. Ya, atau dikatakan sebutir zat. Nah, tetapi kondisi zat itu dua. Nah, di dalam zat itu ada panas, ada dingin. Nah, ya. Kenapa? Nah, ya. Zat itu bagian luarnya itu mungkin kasar. Itu menciptakan panas. Bagian dalamnya itu zatnya mungkin halus. Ya, itu menciptakan dingin. Nah, itu, ya, berarti ada dua. Atau disebut genap. Dan itu saling mendorong. Ya, panas dan dingin itu saling mendorong. Bereaksi hubungan antara panas dan dingin. Hubungan antara yang kasar dengan yang halus. Antara yang keras dengan yang lunak. Ya, hubungan itu saling mendorong. Menciptakan reaksi. Ya, membentuk proses pada zat tunggal. Jadi zat tunggal itu hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena di dalam dirinya ada yang genap. Ya, yang genap itulah yang mendorong dirinya hidup. Anda pernah mati.
dia. Ya, dorongan dimulai dari zat tunggal. Ya, proses yang terjadi pada zat tunggal, itulah yang mendorong zat tunggal itu tumbuh berkembang. Ya, itu dari zat tunggal keluar zat-zat baru. Ya, butiran-butiran zat yang jumlahnya sangat banyak. Ya, sehingga terciptalah bumi. Nah, itu, bumi itu mengandung panas dingin. Ya, sehingga terciptalah asap. Ya, asap itu naik ke langit. Ya, ya diolah, diurai. Ya, hasil pengolahan asap, ya itulah yang dikembangkan menjadi langit. Langit pertama sampai langit ke-7. Ya, asap itu adalah zat. Asap yang keluar dari bumi itu kan zat. Butiran zat halus itu. Itu membawa zat sampai ke langit. Ya, butiran-butiran zat itu dibawanya sampai ke langit. Zat itu ada yang hidup. Sampai di langit hidup. Berkembang dia. Tumbuh berkembang. Menjadi benda-benda ruang angkasa. Menjadi bintang. Bulan, matahari. Ya. Tuh. Ya. Itu ada pada langit pertama. Ya, bintang-bintang dijadikan alat untuk menciptakan keseimbangan pada bumi. Ya, juga bintang-bintang dijadikan alat ya untuk menyuburkan bumi. Ya, pintu rahmat, pintu rezeki. Rezeki yang keluar pada bumi itu bergantung kepada bintang-bintang, pergerakan bintang. Nah, itu dah. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan rezeki manusia diatur di langit. Turun dari langit, seperti itulah kira-kira. Sebenarnya rezeki itu tidak pernah turun dari langit. Ya. Rezeki dikeluarkan dari bumi. Yang datang dari langit itu pengaturan. Ya, bintang itu bergerak, berjalan. Ya. Gerakan-gerakan bintang itu menyebabkan bumi bereaksi. Gerakan-gerakan bintang, benda ruang angkasa, itu membuat bumi ini bereaksi. Ya, berproses hidup. Nah, sehingga menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman, menyuburkan segala sesuatu. Nah, itu. Sehingga pergerakan bintang itu menentukan kesuburan bumi. Ya, juga di dalamnya termasuk bulan, juga mempengaruhi. Nah, itu. Ya. Jadi itu hukum suakibat. Ya, itu sudah berawal dari zat tunggal. Nah, itu. Begitu pula manusia. Ya. Tata letak manusia dengan benda. Ya. Gunung, bukit. Ya. Benda-benda, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia itu mempengaruhi kesuburan jiwa raga manusia. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan diri manusia.
Seperti bintang-bintang, pergerakan bintang-bintang itu mempengaruhi kesuburan tanah bumi. Nah, ya, begitu pula lingkungan tempat tinggal manusia. Ada gunung, ada bukit, ada bangunan-bangunan, ada sungainya, ada pohonnya, ada batu-batunya, udara. Ya, macam-macam. Itu mempengaruhi kesuburan dari manusia. Itu mempengaruhi. Ya, jadi pertumbuhan diri kita itu bergantung kepada tata letak diri. Tata letak diri kita di antara benda-benda, di antara makhluk. Ya, segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Ya, di mana kita meletakkan diri itu menentukan pertumbuhan jiwa raga diri kita. Apakah pertumbuhan diri kita subur atau tidak subur? Ya, itu mempengaruhi. Nah, tentu harus dikaji itu. Ya, harus dipelajari. Ya, harus diteliti. Ada. Ya, sehingga Al-Quran menuntut manusia untuk meletakkan diri pada tempat yang tepat. Artinya manusia harus mengatur jarak yang tepat dengan benda-benda, dengan makhluk, untuk menegakkan dirinya. Ya, kalau terlalu dekat kita dengan benda-benda, jiwa raga kita tertekan, pertumbuhan kita terganggu. Atau kalau terlalu jauh dengan benda-benda, jiwa raga kita tidak hidup, tidak tegak. Ya, tidak terjadi pertumbuhan. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Itu deh. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya. Proses itulah yang terjadi pada langit dan bumi. Proses itulah yang terjadi pada diri manusia. Nah, kan nampak. Ya, itu deh. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan aku ciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran. Ya, semua benda, semua makhluk, segala sesuatu itu ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya. Ukuran besarnya, ukuran kecilnya, ya, ukuran lebarnya, panjangnya, ketebalannya, kadarnya, ya, semuanya itu ada ukuran. Ya, segala sesuatu diciptakan dengan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran itulah yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya diri manusia dalam membangun jiwa raganya. Itu mempengaruhi. Itu sebabnya manusia berhati-hati. Ya, karena tubuh manusia mendapatkan pengaruh atau mendapatkan akibat dari ya, benda-benda atau makhluk yang ada di lingkungannya, seluas langit dan bumi. Itu mempengaruhi itu. Itu deh. Ya, contohnya saja seperti pulau. Ya, Pulau Sumatera sangat dekat hubungannya dengan benua Asia. Ya, Pulau Sumatera ini ukurannya kecil.
benua ukurannya luas. Nah, ya. Tuh, jarak yang dekat. Nah, Pulau Sumatera yang jaraknya dekat dengan benua, itu menghidupkan Pulau Sumatera. Menghidupkan alamnya. Nah, mengangkatnya, menegakkan alamnya, kehidupan alamnya, tanahnya. Tuh. Itu dia. Sehingga Pulau Sumatera tidak jatuh. Artinya tidak melemah. Ya. Dan manusia yang tinggal di Pulau Sumatera tentu mendapatkan pengaruh dari hukum swakibat itu. Itu. Ya. Kenapa? Ya, segala sesuatu itu tentu ada ukurannya. Ada perhitungannya. Ya, tuh. Ya. Nah, jadi Pulau Sumatera itu berada pada titik keseimbangan di muka bumi. Ya. Dan itu mendorong pertumbuhan. Atau jarak yang dekat dengan benua Asia itu menyebabkan proses alam yang ada di Pulau Sumatera itu tinggi. Ya, proses alam itu tinggi yang mengangkat manusianya. Ya, meninggikan manusianya. Nah, itu ya berbeda dengan Pulau Kalimantan, ya, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, ya, itu jauh dari benua, jauh, nah, itu, ya, apalagi tata letaknya tidak seimbang, ya, itu melemahkan, itu tidak mendorong kemampuan, ya, tidak mendorong kekuatan. Nah, itu deh. Ya, kenapa? Sehingga proses alam yang ada di situ itu rendah. Tidak mengangkat. Ya, proses alam yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu tidak mengangkat. Kurang mengangkat. Nah, itu. Ya, tidak menegakkan. Kurang menegakkan, ya, seperti itu. Kenapa? Ya, itu dia. Seperti Pulau Papua, itu kan jauh itu. Ya, ya, tata letak Pulau Papua itu, ya, itu menjatuhkan pulau itu, menjatuhkan kehidupan, ya, yang ada di pulau itu. Nah, apalagi Pulau Papua itu apabila terpisah dari Indonesia, maka kehidupannya jatuh. Proses alamnya itu menjatuhkannya, meruntuhkan kehidupannya seperti itu. Nah, tidak mengangkat. Ya. Tetapi kalau Pulau Papua itu, ya, berada di dalam wilayah Indonesia, bagian dari wilayah Indonesia, nah, itu yang mengangkat kehidupan manusia di Pulau Papua, yang menegakkan kehidupannya. Nah, hukum-hukumnya seperti itu. Tidak. Ya, nampak. Ya, tidak. Jadi, ya, Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Ya, dikendalikan oleh satu negara, satu pemerintahan. Nah, itu, ya, itu dia. Ya, kemampuan pemerintah di dalam
mengendalikan wilayahnya, daerahnya, itulah yang mengangkat kehidupan daerahnya. Ya. Ya, hubungan antara pulau-pulau itu menciptakan reaksi yang sangat tinggi, proses alam sangat tinggi. Ya, hubungan Pulau Sumatera dengan Jawa, dengan Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Hubungan itu dihubungkan dengan satu pemerintahan. Nah, itu meningkatkan proses alam. Ya, menegakkan proses alam. Proses alam itu bekerja mempersatukan negara ini. Tuh. Ya, itu dia. Ya, tetapi kalau Papua itu terpisah dari Indonesia, ya, tentu dia dipimpin oleh pemerintahan yang berbeda. Menjadi negara yang berbeda dari Indonesia. Ya, maka proses alamnya berdiri sendiri. Nah, proses alam berdiri sendiri itu. Apabila proses alam yang ada di Pulau Papua itu berdiri sendiri, maka proses alamnya itu akan menjatuhkan kehidupan masyarakatnya. Itu dia. Itu. Kenapa? Apabila Pulau Papua itu membentuk negara sendiri, ya, tentu dipimpin oleh pemerintahnya sendiri. Ya. Itu proses alamnya berdiri sendiri. Menjatuhkan kehidupan masyarakatnya. Bukan mengangkat. Tuh. Ya. Tetapi apabila Pulau Papua itu bahagian dari wilayah Indonesia, tentu dipimpin oleh pemerintahan Indonesia. Nah, maka proses alam yang ada di Pulau Papua itu terikat dengan, ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan itu mengangkat kehidupan, ya, orang-orang yang ada di Pulau Papua itu. Itu mengangkat kehidupannya. Ya, itu hukum-hukumnya seperti itu. Kenapa? Ya, seperti Pulau Sumatera. Ya, apabila Pulau Sumatera berdiri sendiri, ya, membangun negara sendiri, ya, maka proses alamnya terputus dengan Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Terputus. Itu. Ya. Tetapi kalau Pulau Sumatera itu berada dalam wilayah Indonesia, maka proses alamnya terikat. Ya, proses alam yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu proses alamnya itu mengikat itu. Itu, ya. Jadi pemerintahan yang berbeda itu memisahkan proses alamnya. Itu hukumnya seperti itu. Ya. Kalau berbeda pemerintahan, berbeda negara, ya, itu memisahkan proses alam. Proses alamnya tidak menyatu, tidak mengikat. Ya, seperti Pulau Sumatera terpisah dengan Pulau Jawa. Ya, negaranya berbeda. Akibatnya proses alamnya pun itu berdiri sendiri. Nah, itu. Tetapi kalau Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dipimpin oleh satu kekuasaan, satu pemerintahan, ya, proses alamnya menyatu di situ, bekerja sama di situ. Ya, hukum-hukumnya seperti itu. Nah, kan nampak. Betul. Ya. Nah,
Gejolak alam yang ada di Indonesia, gejolak alam itu sangat tinggi. Proses alam itu tinggi. Karena di bawah pimpinan ya, satu negara, satu pemerintahan. Sehingga proses alam yang berbeda-beda. Ya, Pulau Sumatera berbeda alamnya, prosesnya dengan Jawa, ya, proses alamnya berbeda. Dengan Kalimantan, Sulawesi, Papua berbeda proses alamnya, tidak ada yang sama. Ya, karena dipimpin oleh satu pemerintahan, satu negara, maka proses alam itu terikat, membaur dia. Proses alam yang berbeda itu membaur. Sehingga terciptalah proses alam yang tertinggi di atas permukaan bumi. Itu dia. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Jadi, semuanya kan dihitung itu. Berhati-hati itu. Ya, seperti Timur-Timur. Nah, Timur-Timur memisahkan diri dari Indonesia. Ya, akibatnya apa? Proses alam yang ada di daerah Timur-Timur itu, proses alamnya itu, ya, itu terpisah dengan proses alam yang ada di negara Indonesia, berdiri sendiri. Tuh, ya. Jadi pergerakan proses alam itu diarahkan oleh pemerintahannya. Ya. Apabila pemerintahannya berbeda, proses alamnya pun berbeda. Seperti itu ya. Seperti Timur-Timur, keluar dari Indonesia, dia membangun pemerintahan sendiri. Membangun negara sendiri ya. Sistem pemerintahan sendiri ya. Proses alamnya, pergerakan alamnya, itu mengikuti pemerintahannya. Proses alamnya terputus hubungannya dengan proses alam yang ada di wilayah Indonesia. Negara Indonesia membangun pemerintahan. Proses alam yang ada di wilayah Indonesia itu mengikuti pemerintahan Indonesia. Pergerakan hukum alam yang ada di Indonesia, wilayah Indonesia, itu mengikuti sistem pemerintahan yang dibangun oleh negara Indonesia. Itu kaitannya seperti itu. Ya, kaitannya seperti itu. Itu deh. Ya. Jadi kalau Timur-Timur terputus hubungannya dengan negara Indonesia, ya, maka hukum alamnya, proses alamnya pun juga terputus. Hukumnya seperti itu. Tentu jatuh dia. Timur-Timur itu tentu dia membangun negara sendiri ya. Tentu terputus hubungannya dengan negara Indonesia. Ya. Proses alamnya menjatuhkan dirinya, tidak menegakkan. Menjatuhkan kehidupan negerinya. Kehidupan masyarakatnya, kehidupan negaranya, itu jatuh. Karena dia memisahkan diri dari negara Indonesia. Hukum-hukumnya seperti itu. Tetapi kalau Timur-Timur kembali ke dalam pangkuan wilayah negara Indonesia, maka proses alam yang ada di negara Indonesia itu mengambilnya kembali. Mengangkat kehidupan Timur-Timur itu, menegakkannya kembali. Ini kan hukum alam ini. Hukum seakibatnya. Sudah. Itu pula yang akan terjadi
apabila Papua, orang-orang Papua bersikeras hati ingin keluar dari wilayah negara Indonesia, maka hukum alamnya itu pun terpisah dengan negara Indonesia. Hukum alam yang ada di negara Indonesia, hukum alamnya itu tinggi. Proses alam yang ada di wilayah Indonesia, proses alamnya itu sangat tinggi. Apabila Papua ingin keluar dari wilayah Indonesia, maka proses alamnya terpisah dengan wilayah Indonesia. Maka akibatnya proses alam yang ada di wilayah Papua itu jatuh, turun. Itu akibatnya kehidupan masyarakatnya itu dijatuhkan oleh proses alamnya yang melemah. Akibatnya. Itu dia. Jadi Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Gabungan 5 pulau besar. Gabungan beberapa pulau itu menciptakan proses alam yang sangat tinggi. Proses kehidupan yang sangat tinggi. Itu dipimpin oleh satu pemerintahan, satu negara. Itu dia. Apabila Timur-Timur keluar dari negara Indonesia, maka proses alam, proses kehidupan yang ada di Timur-Timur itu jatuh. Itu akibatnya. Karena dia memisahkan diri dari negara Indonesia. Begitulah Papua. Apabila Papua ingin keluar dari Indonesia, maka proses alamnya itu jatuh. Itu menjatuhkan kehidupan manusianya, masyarakatnya. Itu harus dikaji ulang. Jadi negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Setiap pulau itu berbeda alamnya. Proses alamnya berbeda. Pulau yang berbeda-beda itu dipersatukan oleh satu pemerintahan. Satu sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia itu mengarahkan proses kehidupan alam yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Itu mempengaruhi. Kenapa? Tidak. Apabila pulau yang ada di Indonesia, misalkan saja Pulau Sumatera berdiri sendiri, membuat negara sendiri. Jawa membuat negara sendiri, Kalimantan membuat negara sendiri, Sulawesi membuat negara sendiri, Papua membuat negara sendiri. Itu akibatnya proses alam yang ada, yang terbentuk di wilayah Indonesia itu menjadi jatuh, turun, tidak tinggi. Proses alamnya jatuh, turun atau rendah. Proses alamnya rendah, tidak tinggi dah. Itu apabila pulau-pulau besar itu menjadi negara-negara sendiri. Itu membangun pemerintahan sendiri-sendiri. Akibatnya proses alamnya rendah, jatuh dah. Sehingga kehidupan manusia yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, itu seluruhnya jatuh kehidupannya. Itu akibatnya.
Ya. Nah, jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang bagaimana supaya kehidupan kita naik? Nah, untuk mengangkat kehidupan manusia itu diperlukan proses alam yang sangat tinggi. Proses kehidupan alam. Proses kehidupan yang sangat tinggi, proses itulah yang mengangkat, yang menegakkan kehidupan manusia. Nah, sehingga kehidupan manusia itu naik, maju, berkembang. Nah, itu dia. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu pulau-pulau besar itu harus dipersatukan, disatukan dalam satu negara, satu pemerintahan. Nah, itu. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua disatukan dalam satu pemerintahan. Nah, akibatnya proses alam, pulau yang dipersatukan itu menyebabkan proses alam, proses kehidupan alamnya naik, meningkat, tinggi. Nah, itu. Proses alam yang sangat tinggi dibutuhkan untuk menegakkan diri manusia, untuk mengangkat kehidupan jiwa raga. Nah, itu diperlukan proses alam yang sangat tinggi. Kapan proses alam itu menjadi tinggi? Apabila pulau, pulau-pulau itu dipersatukan dalam satu pemerintahan. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi dipersatukan. Itu akibatnya proses alam menjadi tinggi di tangan satu pemerintahan, satu negara. Tetapi kalau pulau itu memisahkan diri, Papua berdiri sendiri, Jawa berdiri sendiri, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera berdiri sendiri, mendirikan negara masing-masing. Akibatnya proses alam itu jatuh, turun. Nah, tentu kemampuan manusia untuk mengangkat dirinya itu tidak ada, lemah. Tuh, manusia dijatuhkan, orang-orang Indonesia dijatuhkan ketika mereka, itu memisahkan diri dari wilayah negara Indonesia. Itu memisahkan diri itu. Jadi, seperti Timur-Timur. Apabila Timur-Timur keluar dari wilayah negara Indonesia, maka kehidupan alamnya itu langsung turun, langsung jatuh. Menjatuhkan kehidupan manusia yang ada di Timur-Timur itu. Tidak mengangkat. Itu berbahaya tuh. Begitu pula Papua. Ketika Papua keluar dari wilayah Indonesia, membangun pemerintahan sendiri, negara sendiri, ketika itu proses alamnya turun, jatuh. Dan itu akan menjatuhkan kehidupan masyarakatnya. Itu merendahkan kehidupan masyarakatnya, tidak naik. Bahayanya di situ. Itu harus dikaji itu. Tetapi apabila Timur-Timur kembali ke pangkuan wilayah negara Indonesia, maka proses alam itu naik. Mengikuti proses alam yang ada di wilayah Indonesia. Begitu pula Papua. Apabila Papua sepenuhnya masuk ke dalam wilayah Indonesia, maka proses alamnya naik, meningkat. Dan itu mengangkat kehidupan manusianya. Itu menegakkan kehidupan masyarakatnya. Menjadi tinggi, tidak rendah.
jadi tinggi. Itu setelah mengikatkan diri dengan pemerintah Indonesia. Tuh. Ya, itu hukum alam itu. Itu hukum sewajibat. Ilmu ini, ilmu baru ini. Ilmu ini tidak ada di tempat lain ini. Ini perhitungan ini. Tuh. Ya. Jadi diharapkan tiap-tiap pulau, tiap-tiap provinsi itu sepenuhnya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Apabila kehidupannya ingin terangkat, ingin tegak, ingin maju. Itu tidak. Ya. Apabila tiap-tiap provinsi, ya, pulau besar ya, keluar dari wilayah Indonesia, ya, maka kehidupannya akan menjadi jatuh runtuh. Itu berbahaya. Tidak. Ya. Nah, jadi tiap-tiap provinsi, ya, itu sepenuhnya ya, harus menyerahkan dirinya sepenuhnya masuk ke dalam pemerintahan Indonesia supaya kehidupan masyarakatnya, kehidupan daerahnya itu naik, ya, terangkat. Nah, itu ya bisa ditegakkan. Itu contohnya saja seperti Timur-Timur. Ya, Timur-Timur itu sebentar lagi jatuh gitu. Nah, itu proses kehidupan alam yang ada di Timur-Timur itu makin lama makin jatuh, dan itu menjatuhkan masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan daerahnya. Nah, itu deh. Ya. Tetapi kalau Timur-Timur kembali ke pangkuan Indonesia, proses alam yang ada di Indonesia itu mengangkat kehidupannya kembali. Menegakkan kehidupannya yang telah jatuh itu kembali. Hukumnya seperti itu. Nah, itu. Kan nampak. Ini ilmu bukan sembarang ilmu ini. Itu deh. Kan nampak. Jadi itu hukum-hukumnya. Itu aturan-aturannya. Ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupannya wilayah Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Itu deh. Ya. Ada satu provinsi, ya, apabila dia keluar, ya, itu tidak menjatuhkan kehidupannya, bahkan menegakkan kehidupannya. Itu satu provinsi, ya. Tuh. Ya, kan nampak. Karena provinsi itu berada pada titik tengah. Ya, provinsi itu, daerah itu berada pada titik tengah di atas permukaan bumi. Berada pada titik keseimbangan. Apabila daerah itu berada pada titik keseimbangan, maka itu mendorong pertumbuhannya. Ya, itu apabila dia berdiri sendiri, memisahkan diri dari wilayah Indonesia, ya, itu tidak akan menjatuhkannya, tapi itu menegakkannya. Itu hukumnya. Tuh. Tetapi provinsi-provinsi lain itu keluar, tidak berada pada titik tengah, ya, di atas permukaan bumi ini.
Ya, dan itu tidak mendorong pertumbuhannya. Apabila dia keluar dari wilayah Indonesia, itu tidak mendorong pertumbuhannya karena dia berada di luar keseimbangan ya bumi ini. Nah, sehingga kalau dia keluar dari Indonesia, maka kehidupannya jatuh. Itu hukum-hukumnya. Tetapi kalau daerah itu berada pada titik keseimbangan bumi, jika dia memisahkan diri dari wilayah Indonesia, maka kehidupannya itu meningkat. Pertumbuhan alamnya, kehidupan daerahnya itu naik. Itu perbedaannya. Itu satu provinsi. Ya, itu kan sudah dijelaskan ini. Provinsi apa? Nah, satu-satunya provinsi yang keluar dari Indonesia, ketika dia keluar, kehidupannya tidak jatuh, kehidupan alamnya tidak jatuh, bahkan semakin maju. Tetapi kalau provinsi lain yang keluar dari wilayah Indonesia, maka kehidupan daerahnya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan alamnya itu jatuh, menjatuhkan kehidupan manusianya. Itu berbahaya. Nah, itu saya peringatkan itu. Jangan coba-coba di luar dari wilayah Indonesia seperti Timur-Timur. Itu jatuh itu. Contohnya Timur-Timur. Ya, kalau Papua bersikeras hati ingin keluar dari wilayah Indonesia, maka dia akan seperti Timur-Timur. Kehidupannya jatuh. Ya, tidak terangkat. Tidak naik. Tidak maju. Itu hukum alamnya. Apalagi Papua jauh dari benua. Yang jauh dari benua Asia. Itu tidak mengangkat kehidupan alamnya. Pulau Sumatera dekat dengan benua Asia. Itu mengangkat kehidupan alamnya. Proses alamnya. Itu berbeda itu. Ya, tidak sama. Dari. Berbeda itu, tidak sama. Ya, jadi kan itu hukum-hukumnya. Ya, tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Kecuali ada dasar hukumnya. Itu deh. Ya, coba kita buktikan nanti ya. Seperti Timur-Timur, kehidupan alamnya itu menjatuhkan masyarakatnya. Makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Bagaimana cara mengangkat kehidupannya? Dia harus mengikatkan diri dengan kembali masuk ke dalam pemerintahan Indonesia. Itu yang akan mengangkat proses alam kehidupan. Timur-Timur itu, Timur Leste. Kenapa? Jadi kalau Papua ingin keluar dari wilayah Indonesia, maka dia akan seperti Timur-Timur, jatuh. Itu harus dipikirkan itu. Tuh. Kenapa? Jadi satu pemerintahan itu mempengaruhi proses kehidupan alam. Contohnya saja, dua buah pulau itu dalam satu pemerintahan, satu negara. Dua buah pulau itu proses alamnya kan berbeda. Proses alam yang berbeda disatukan, diikat dengan satu pemerintahan, satu negara. Proses alam itu meningkat, naik. Apabila proses alamnya naik, meningkat, maka kehidupan masyarakatnya pun naik, terangkat.
Tetapi dua buah pulau ya, tidak berada dalam satu negara, satu pemerintahan. Ya. Dua buah pulau memisahkan diri, mendirikan negara masing-masing. Ya, ya. Tentu proses alam pulau yang satu tidak diikat dengan proses alam pulau yang kedua. Proses alam pulau itu berdiri sendiri. Apabila dua buah pulau memisahkan diri, mendirikan negara masing-masing, maka proses alamnya diarahkan oleh pemerintahannya. Proses alam itu bekerja mengikuti sistem pemerintahan yang dibangun oleh manusia di daerah itu. Kalau dia memisahkan diri dari pulau lain, maka proses alamnya turun, jatuh, nggak naik. Tetapi kalau proses alam itu diikat dengan pulau yang lain, maka proses alamnya naik. Itu mengangkat kehidupan manusianya. Nah, tetapi kalau proses alam itu, pulau itu berpisah dengan pulau yang lain, maka proses alamnya tentu berdiri sendiri, tentu jatuh, menjatuhkan. Itu tidak mengangkat kehidupan masyarakatnya, tidak mengangkat kehidupan manusianya. Itu deh. Seperti Timur contohnya, dia memisahkan diri dari negara Indonesia, akibatnya proses alamnya itu mengikuti sistem pemerintahan yang dia bangun. Proses alamnya jatuh, kehidupannya jatuh. Itu deh. Apabila Timur kembali ke pangkuan Indonesia, tentu proses alam yang ada di Timur itu terikat kembali dengan proses alam yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia itu mengambil kembali proses alam yang ada di Timur, mengarahkan kembali, mengangkat kembali. Sehingga kehidupannya naik kembali ketika dia sudah menyatu kembali dengan Indonesia. Itu hukumnya. Saya tidak mengerti ini ilmu apa ini ya. Saya cuma menjelaskan, menerangkan, tapi saya tidak mengerti ini ilmu sejenis apa. Akan nampak itu hukumnya. Jadi proses alam sebuah daerah itu mengikuti sistem pemerintahan yang dibangun oleh negaranya. Itu. Apabila sistem pemerintahannya tidak bagus, tentu proses alam yang terjadi di daerah itu pun menjadi rusak. Itu menjatuhkan daerahnya. Tetapi kalau sistem pemerintahan itu bagus, benar, tentu proses alam itu mengikuti sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang bagus, yang benar, sistem pemerintahan itulah yang meluruskan proses alamnya, yang mengangkat kehidupan masyarakatnya. Itu dia. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan hukum alam. Itu kan hukum sebab akibat itu. Benar. Kaji ini hanya ada di sini. Tidak ada orang yang memikirkan ini. Tidak pernah. Tidak pernah terbetik di hati manusia, dalam pikiran manusia. Tidak pernah dibicarakan ini. Baru kali ini. Kita nampak. Jadi itu proses yang terjadi. Jadi ada ikatan-ikatannya.
apabila sebuah sistem pemerintahan itu salah, sistem pemerintahan sebuah negara itu salah, maka itu merusak proses alamnya. Apabila proses alamnya rusak, itu menjatuhkan kehidupan masyarakatnya. Apabila sistem pemerintahan suatu negara itu tepat, sistem pemerintahan yang benar, itu meluruskan proses alamnya. Apabila proses alamnya lurus, itu mengangkat kehidupan masyarakatnya, memajukan kehidupan masyarakat. Itu yang terjadi. Itu dia. Jadi tidak main-main. Nah, apabila beberapa pulau digabungkan, maka proses alamnya meningkat. Nah, proses kehidupan meningkat. Nah, apabila beberapa pulau berdiri sendiri, memisahkan diri, berdiri sendiri, membangun negara sendiri, maka proses alamnya turun. Maka itu akan menjatuhkan kehidupan masyarakatnya. Itu hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya seperti itu. Jadi apabila kehidupan masyarakat Indonesia ingin dinaikkan, ingin ditinggikan, maka Indonesia, wilayah Indonesia harus dipersatukan. Itu dalam satu pemerintahan. Maka kehidupan itu, proses alam itu naik, proses kehidupannya naik. Itu mengangkat kehidupan manusia, mengangkat kehidupan manusianya. Nah, apabila tiap-tiap provinsi itu ingin keluar dari Indonesia, maka proses alamnya turun. Maka itu akan menjatuhkan wilayahnya, kehidupan masyarakatnya. Itu berbahaya. Itu pikirkan itu. Itu dia. Wilayah Indonesia satu provinsi, yang bisa keluar dari Indonesia cuma satu provinsi. Provinsi itu berada pada titik tengah bumi, keseimbangan bumi. Keseimbangan itu mendorong pertumbuhan. Walaupun dia keluar dari wilayah Indonesia, kehidupannya tidak jatuh, cepat naik. Itu berada pada satu provinsi. Kan itu yang saya singgung. Itu yang saya singgung. Provinsi itu harus berdiri sendiri. Harus keluar dari wilayah Indonesia atau menjadi federal. Itu negara federal. Tetapi bukan dikuasai oleh Indonesia. Karena hukum swakibat kan bermain di sini, bekerja di sini. Hukum swakibat bekerja di situ. Apabila negara Indonesia mempertahankan provinsi itu, maka kehidupan negara ini jatuh, tidak normal. Karena alamnya berbeda, kekuatan alamnya berbeda. Nampak? Tetapi kalau provinsi itu disatukan dengan wilayah Indonesia, itu terjadi benturan. Terjadi di situ. Terjadi kerusakan dalam kehidupan negara Indonesia. Kehidupan negara Indonesia tidak. Itu provinsi apa? Itu kan sudah saya singgung ini. Negara ini didirikan oleh para pemimpin. Pemimpin itu kebanyakan datang dari daerah Minang. Daerah Minangkabau. Itu
nama besar orang-orang Minangkabau itu melemahkan manusia, masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia berhadapan dengan Minang, ketika itu dia menjadi lemah. Kenapa? Karena daerah Minang berada pada titik keseimbangan bumi. Daerah Minang berada pada titik keseimbangan bumi. Itu mendorong kekuatan, mendorong pertumbuhannya. Orang-orang yang tinggal di daerah Minang, kekuatannya itu bersandar kepada alamnya. Alamnya kuat. Karena daerah Minang berada pada titik keseimbangan, itu mendorong membangun kekuatan yang besar pada dirinya. Apabila orang Indonesia berhadapan dengan orang Minang, itu melemahkan, itu jatuh. Jadi kenapa pemerintahan Indonesia itu lemah? Pemerintahan Indonesia itu lemah, karena Minangkabau itu kuat. Benar. Seharusnya kekuatan negara Indonesia itu seharusnya bersandar kepada daerah Minang. Itu seharusnya. Atau kekuatan alam yang ada di daerah Minang. Kekuatan itulah yang bekerja menegakkan kehidupan negara Indonesia. Seharusnya orang Minang yang menjadi pemimpin di negara ini. Hukumnya seperti itu. Tetapi yang menjadi pemimpin bukan orang Minang. Sementara kekuatan itu ada di tangan orang Minang. Itu melemahkan negara ini, sehingga negara ini tidak bangkit, tidak tegak. Itu ada benturan itu antara Minangkabau dengan Indonesia, itu ada benturan di situ karena perbedaan itu. Karena perbedaan. Kalau terjadi benturan antara Minang dengan Indonesia, itu mengganggu pertumbuhan kehidupan di wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia itu terganggu. Minang itu alamnya keras, kuat. Sedangkan Indonesia alamnya lemah. Itu terbentur di situ. Itu meruntuhkan kemampuan negara dalam membangun. Jadi berdasarkan hukum, Minang ini harus dilepaskan oleh Indonesia. Harus berdiri sendiri. Karena kekerasan Minangkabau itu melemahkan kepada kemampuan negara Indonesia dalam membangun. Itu hukum alam itu. Hukumnya seperti itu. Jadi Minangkabau ini harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Minangkabau berdiri sendiri. Itu pun beberapa tahun. Tidak lama. Anggaplah 20 tahun atau 50 tahun. Minangkabau kembali disatukan dengan Indonesia dalam sebuah perjanjian. Itu dia. Tidak bisa dipisahkan lama-lama. Kalau Minangkabau terpisah lama-lama dari Indonesia,
maka kehidupannya jatuh. Begitu pula Indonesia. Apabila Indonesia terpisah dari Minangkabau berlama-lama, ya, itu melemahkannya. Ya, jadi harus diikat kembali ya. Jadi Minangkabau harus dikeluarkan untuk sementara waktu, untuk beberapa tahun. Nah, kita harus memahami ini. Orang Indonesia harus memahami, orang Minang pun harus memahami. Pemerintah Indonesia harus memahami proses ini. Begitu pula orang-orang Minang harus memahami proses ini. Nah, apabila Minang keluar dari Indonesia itu untuk sementara, tidak bisa berlarut-larut. Apabila Minang berdiri sendiri selamanya dan tidak mau kembali kepada Indonesia, maka kehidupannya jatuh. Indonesia seperti itu. Apabila Indonesia berdiri sendiri selamanya, tidak mau kembali mengambil Minang, ya, mengikatkan diri dengan Minangkabau, maka kehidupannya pun menjadi jatuh. Itu hukum alam. Jadi Minangkabau dan Indonesia itu satu pasang, seperti laki-laki dan perempuan. Itu seperti laki-laki dan perempuan. Berbeda, tetapi berada dalam satu rumah tangga. Ya, itu Minang dan Indonesia itu berbeda seperti laki-laki perempuan. Ya, tetapi membangun kehidupan itu bersatu, ibaratnya suami istri. Seperti itu. Itu hukumnya. Nah, kita harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan negara ini. Memperhatikan hukum akibat itu. Nah, itu. Memang kalau saya keluarkan pelajaran ini, saya jelaskan kaji ini, memang ini menimbulkan perdebatan. Ya. Menimbulkan perdebatan. Tapi kita harus memahami persoalan ini. Ya. Memang ini menimbulkan perdebatan, menimbulkan pertanyaan, segala macam. Tapi orang Indonesia, pemerintah Indonesia harus memahami proses ini, hukum sebagian ini. Orang Minang juga harus memahami proses ini, hukum sebagian ini. Nah, jadi ini aturan, ini ketentuan dari hukum alam. Nah, itu dia. Ya, jadi apabila Indonesia terpisah dengan Minangkabau itu tidak lama, karena hukum bekerja di situ. Nah, itu sebentar itu. Ya, Minangkabau keluar dari Indonesia itu sebentar, paling 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun. Kemudian disatukan kembali. Dipersatukan bukan untuk dilebur. Tetap terpisah, tetapi ya, bersatu. Bagaimana maksudnya itu ya? Dari Minangkabau dikendalikan, dikuasai oleh pemerintahnya sendiri, bukan Indonesia. Indonesia tentu dia menguasai daerahnya sendiri. Tidak menguasai daerah Minang. Ya, Minang menguasai daerahnya sendiri. Indonesia tidak ikut campur. Tetapi berada dalam satu kerjasama dalam membangun kehidupan di atas permukaan bumi itu. Hukumnya seperti itu. Tidak. Ya. Jadi apabila Minangkabau bersatu kembali ya, dengan Indonesia setelah berpisah sekian lama, ya, tentu membangun negara baru atau kerajaan baru setelah dipersatukan. Tentu namanya bukan Minangkabau lagi, namanya bukan Indonesia lagi. Mungkin saja namanya diganti dengan ya, Kerajaan Minangsia. Itu. Ya, kenapa ada.
Nah, jadi periksa hukum-hukum itu. Tugasnya menjelaskan ini. Tugasnya menerangkan. Keputusan tentu di tangan pemerintah. Atau, ya, jadi saya menjelaskan hukumnya, menjelaskan prosesnya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Demikian untuk pada pagi hari ini saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.